Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat data, jumpa lagi di podcast Kicau Kenari bersama saya Rinda Fitriani. Pada episode sebelumnya sudah dijelaskan terkait gambaran umum EPSS, evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral. Nah, kali ini saya akan melanjutkan episode tersebut dengan membahas laporan hasil EPSS tahun 2024 pemerintah Kota Blitar. Yuk kita simak ya. Kegiatan statistik sektoral yang dinilai pada pemerintah Kota Blitar tahun 2024 itu meliputi dua kegiatan statistik, yaitu kompilasi data profil kesehatan Kota Blitar tahun 2023 dan kompilasi data profil program Bangga Kencana tahun 2023. Berdasarkan dua kegiatan statistik sektoral tersebut, dilakukan pengukuran tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral di Pemkot Blitar. Pada tahun 2024, nilai Indeks Pembangunan Statistik atau IPS Pemkot Blitar itu mencapai angka 2,65, naik dibandingkan tahun 2023 yaitu 2,52, atau dari kategori cukup menjadi kategori baik. Oke, kita berikan aplaus sahabat data. Wah, keren nih ya, hebat. Indeks ini, IPS, selain disajikan secara umum, juga disajikan menurut domain dan aspek. Nilai hasil penilaian untuk domain prinsip SDI, Satu Data Indonesia, dengan bobot 28% sebesar 2,5. Untuk domain kualitas data dengan bobot 24% sebesar 2,42. Untuk domain proses bisnis statistik dengan bobot 19% sebesar 3,00. Domain kelembagaan dengan bobot 17% sebesar 2,74. Dan domain statistik nasional dengan bobot 12% sebesar 2,78. Nah, selanjutnya pada laporan EPSS ini juga akan dijelaskan rincian hasil evaluasi dan rekomendasi untuk perbaikan penyelenggaraan statistik sektoral di Pemkot Blitar. Oke, akan kita coba kupas ya satu-satu untuk masing-masing domain. Tadi ada 5 domain, nanti kita lihat keunggulan, kekurangan, serta rekomendasi yang diberikan tim penilai. Nah, yang pertama, domain prinsip Satu Data Indonesia. Keunggulannya, penerapan SDI di Pemkot Blitar ini telah didukung adanya peraturan Wali Kota Blitar nomor 9 tahun 2024 tentang Satu Data Kota Blitar, serta sudah ada buku pedoman penyelenggaraan statistik sektoral di lingkungan Pemkot Blitar. Untuk penerapan standar data statistik, variabel yang digunakan, indikator yang dihasilkan ini sudah menerapkan standar data statistik nasional. Kemudian kode referensi kewilayahan ini sudah menerapkan bridging antara kode wilayah kerja statistik BPS dengan kode wilayah administrasi Kementerian Dalam Negeri. Untuk penerapan interoperabilitas sudah dilakukan seluruh produsen data, di mana hasil dari kegiatan statistik yang dilakukan ini sudah disebarluaskan melalui portal data yang sudah dilengkapi dengan web service API. Ini ada dalam opendata.blitarkota.go.id. Nah, kekurangan untuk domain prinsip SDI ini, penerapan metadata statistiknya ini belum dilakukan seluruh produsen data. Metadatanya belum lengkap, belum ada kelengkapan untuk metadata kegiatan, variabel, serta indikator. Rekomendasi yang diberikan, Pemkot Blitar perlu menyusun petunjuk teknis yang lebih rinci tentang penerapan standar data statistik, serta seluruh produsen data perlu untuk menerapkan prinsip penyusunan metadata statistik sesuai dengan buku pedoman penyelenggaraan statistik sektoral. Oke sahabat data, kita lanjutkan ke domain kualitas data. Keunggulan yang ada dari domain kualitas data bahwa penerapan dari aspek relevansi dan aksesibilitas ini telah dilakukan seluruh produsen data. Aspek aksesibilitas, sudah ada penyediaan format data yang beragam dalam bentuk XLS, PDF, CSV, dan JSON di portal data. Untuk aspek relevansi, telah terdapat SK Forum Satu Data Kota Blitar yang memuat kesepakatan daftar data dan data prioritas Kota Blitar. Selanjutnya, untuk kekurangan domain kualitas data, untuk penilaian akurasi data ini belum menunjukkan adanya kesesuaian, belum melakukan verifikasi validasi data yang dihasilkan produsen yang diupload dalam portal data. Untuk aspek pemantauan ketepatan waktu diseminasi juga belum menunjukkan adanya monitoring. Nah, di sini petunjuk teknis terkait penerapan prinsip
konsistensi statistik juga belum ada. Sehingga rekomendasi yang diberikan, Pemkot Blitar perlu menyusun petunjuk teknis yang lebih rinci terkait penerapan prinsip konsistensi statistik. Juga perlu menerapkan aspek penilaian akurasi data. Wali data perlu melakukan monitoring ketepatan waktu diseminasi data yang telah dilakukan oleh produsen data. Oke, kita lanjutkan ke domain ketiga, proses bisnis statistik. Keunggulan yang dimiliki untuk penerapan proses bisnis statistik di pemerintah Kota Blitar ini sudah berada pada predikat baik. Sudah ada buku pedoman penyelenggaraan statistik sektoral Kota Blitar yang sudah mengatur tata cara perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan, dan penyebarluasan data statistik. Untuk perencanaannya sudah dituangkan ke dalam kerangka acuan kerja dan rekomendasi statistik. Pengumpulan data, pemeriksaan data sudah dilakukan produsen data. Kemudian data yang dihasilkan ini sudah siap untuk dianalisis. Hasil analisis disajikan melalui portal Satu Data Kota Blitar. Kemudian kekurangannya, untuk kekurangan domain proses bisnis statistik di sini, Pemkot Blitar belum melakukan review dan evaluasi secara berkala. Rekomendasi yang diberikan, Pemkot Blitar perlu melakukan review dan evaluasi secara berkala terhadap penerapan aspek perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan, dan penyebarluasan data di Kota Blitar. Selanjutnya kita masuk ke domain kelembagaan. Keunggulan yang dimiliki, penerapan aspek SDM yang memadai dan kapabel, serta aspek pengorganisasian statistik telah mencapai predikat baik. Pemkot Blitar telah memiliki fungsional statistisi dan peranata komputer yang sudah pernah mengikuti kegiatan pengembangan SDM. Kolaborasi antar unit kerja di Pemkot Blitar sudah terwujudkan, diawali dengan disusunnya rencana aksi. Kemudian telah membentuk forum Satu Data yang rutin dilaksanakan, semua tertuang dalam laporan penyelenggaraan forum Satu Data. Untuk aspek profesionalitas telah berjalan baik, terutama untuk indikator penjaminan transparansi informasi statistik, di mana data telah dipublikasikan beserta metadatanya, serta penjaminan konfidensialitas data, di mana telah terdapat fakta integritas penjaminan kerahasiaan data pada setiap kegiatan statistik yang dilakukan. Selanjutnya, kekurangan untuk domain kelembagaan. Untuk penerapan aspek profesionalitas, yaitu penjaminan netralitas dan objektivitas, ini belum memiliki aturan atau pedoman penerapan yang lebih detail. Untuk tugas wali data belum dilakukan secara optimal. Kemudian penjaminan kualitas data ini belum menunjukkan peran wali data dalam melakukan verifikasi dan validasi data yang dihasilkan produsen data. Rekomendasi yang diberikan, Pemkot Blitar perlu menyusun prosedur baku yang lebih detail mengenai penjaminan netralitas dan objektivitas, serta perlu memperkuat peran wali data dalam melakukan pemeriksaan data dan metadata sebelum disebarluaskan, dan melakukan pembinaan lebih intensif kepada produsen data. Selanjutnya yang terakhir, untuk domain statistik nasional, domain kelima. Ini keunggulan yang sudah dicapai, yaitu untuk penerapan statistik nasional ini sudah cukup baik. Pemanfaatan data statistik telah dilakukan semua produsen data bersama wali data untuk kepentingan Pemkot Blitar. Untuk aspek pengelolaan kegiatan statistik telah dilaksanakan seluruh produsen data. Produsen data ini telah memberitahukan rancangan kegiatan statistiknya ke BPS dan sudah mendapatkan rekomendasi dari BPS. Pada aspek penguatan sistem statistik nasional yang berkelanjutan, pemerintah Kota Blitar ini telah menyusun dan menetapkan perencanaan pembangunan statistik yang tertuang dalam rencana aksi Satu Data Kota Blitar, dan perencanaannya tersebut juga sudah dituangkan dalam laporan pelaksanaan forum Satu Data. Penyebarluasan data yang dilakukan wali data juga sudah melalui portal data Kota Blitar. Kekurangan untuk domain statistik nasional ini pada penerapan aspek pemanfaatan data statistik dan indikator sosialisasi dan literasi data statistik belum terdapat aturan baku yang berlaku di Pemkot Blitar. Untuk sosialisasi dan literasi ini masih dilakukan masing-masing produsen data sesuai standar masing-masing. Untuk pemanfaatan big data dalam kegiatan statistik juga masih dilakukan dalam bentuk kajian. Sehingga rekomendasi yang diberikan, Pemkot Blitar perlu menyusun aturan baku yang lebih detail mengenai sosialisasi dan literasi data statistik untuk pemanfaatan data dapat ditingkatkan untuk mengumpulkan data statistik sektoral. Kemudian sahabat data, itu tadi ya, kita sudah
membahas domain 1 hingga domain 5 penjelasan laporan hasil EPSS 2024 pemerintah Kota Blitar. Penilaian EPSS ini dilakukan melalui berbagai tahapan, mencakup tahapan penilaian mandiri, penilaian dokumen, penilaian interview, dan penilaian visitasi jika diperlukan. Nah, sahabat data, semoga dapat memberikan informasi baru terkait indeks pembangunan statistik sebagai output dari EPSS. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Sampai jumpa lagi dengan saya Rinda Fitriani. Semoga bermanfaat. Tetap semangat. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.